Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, selamat bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Bapak bahas yaitu tentang pengolahan data. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Pengertian data. Data adalah keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Data yang telah disajikan tersebut dapat mempermudah kita untuk mengolahnya. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, ini ada beberapa gambar. Ini ada dalam bentuk grafik, diagram tabel, dan juga sini ada diagram lingkaran. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data? Nah, yang pertama yaitu melalui wawancara. Nah, dilakukan dengan tanya jawab terhadap objek yang kita teliti. Kemudian yang kedua melalui angket, yaitu suatu pertanyaan yang dibuat oleh peneliti yang diberikan pada objek yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga melalui studi literatur. Nah, peneliti dalam mendapatkan data atau informasi ini dari buku atau koran ataupun mungkin dari majalah. Kemudian yang keempat yaitu melalui pengamatan langsung atau observasi. Nah, peneliti langsung datang pada objek yang ditelitinya. Nah, berikutnya ini pencatatan data. Nah, setelah peneliti selesai melakukan wawancara dengan para informan, hasil wawancara segera harus dicatat agar tidak lupa atau hilang. Nah, dalam hal ini peneliti membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil dari wawancara. Nah, di sini yang pertama melalui teknik time sampling. Nah, di sini ya. Waktu 5 menit. Nah, di sini Yanal usianya 12. Nah, ini dari tabel ini. Nah, ini ada pilihannya yaitu takut, menangis, tertawa, sedih, marah. Dan Yanal yang berusia 12 tahun ini ternyata takut. Kemudian yang berikutnya yang Prapti, yang Damar, Dian, dan Fajri. Nah, ini juga di sini ada usianya. Nah, di sini apakah Prapti? Ternyata Prapti di sini menangis dan seterusnya. Kemudian yang kedua, teknik rating scale. Nah, aktivitas di sini di tabel ini ada aktivitas belajar, bermain, mengaji. Apakah selalu dilaksanakan, sering atau jarang atau tidak pernah? Di sini tabelnya seperti ini. Kemudian tingkat kemampuannya. Nah, di sini di tabelnya inisiatif, kreativitas, intelektual, spiritual. Ini presentasinya ya, apakah 50%, 60%, 70%, 80% dan seterusnya. Kemudian macam-macam data. Data menurut susunannya, yang pertama itu data tunggal. Yaitu apa itu data tunggal? Yaitu data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Nah, contohnya di sini ada data pengukuran hasil tinggi badan siswa kelas 6 SDN 1 Sewon, ini dalam sentimeter, adalah sebagai berikut. Sini ya. Nah, ini di tabelnya 144, 150, 142 dan seterusnya. Nah, kemudian data kelompok, yaitu data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Nah, data kelompok disusun dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Nah, contohnya di sini data nilai matematika kelas 6 SDN 1 Sewon. Nah, yang nilai mendapat di sini mendapat nilai rentang 50-60 itu ada 5 frekuensinya, kemudian 60-78, 70-80-12, 80-93 dan 90
100 ada 2 siswa. Berikutnya, data menurut sifatnya ada yang pertama yaitu data kualitatif. Nah, data kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya nilai rupiah yang sangat kuat, kemudian rata-rata hasil ulangan matematika meningkat, itu termasuk ke dalam data kualitatif. Berikutnya, data kuantitatif. Nah, ini data kuantitatif yaitu data yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya, nilai rata-rata matematika kelas 6 SDN 1 Sewon yaitu 7,8. Nah, jumlah siswa di SDN 1 Sewon sebanyak 360 siswa. Berikutnya, data menurut sumbernya adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Nah, contohnya ini nilai matematika kelas 6 SDN 1 Sewon. Itu termasuk data primernya. Kemudian data sekundernya adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian yang terdahulu. Contohnya, sini data siswa baru SDN 1 Sewon angkatan tahun 2018. Anak-anakku, selanjutnya ini mengenai penyajian data. Nah, tujuan menyajikan data adalah agar data yang dikumpulkan dapat lebih mudah kita pahami. Nah, menyajikan data tunggal dapat disajikan dalam bentuk yang pertama dengan tabel, kemudian piktogram, kemudian diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, dengan piktogram ini maksudnya ini dengan gambar. Ya, nanti bisa kalian perhatikan contohnya. Ya, dengan tabel. Nah, berikut adalah contoh penyajian data ke dalam bentuk tabel. Nah, daftar nilai matematika kelas 6 SDN 1 Sewon sebagai berikut. Sini 60, 70, 80, 70, 90 dan seterusnya. Ini berarti dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dari 40 siswa. Dari 40 siswa kelas 6 SDN 1 Sewon. Nah, di sini kita buatkan ya, kita hitung. Nah, dari tabel ini terus ini kegunaannya agar tidak ada data yang terlewatkan. Kita hitung. Yang 50, nah ternyata ada jumlah siswanya ada 2. Yang 60 ada 8. Kemudian yang 90 ada 5, yang 100 ada 3 dan total keseluruhannya itu 40 siswa. Nah, berarti sini siswa yang mendapat nilai 50 ada 2, yang mendapat nilai 60 ada 8. Kemudian yang mendapat nilai 70 ada 13 orang dan seterusnya. Nah, diagram yang berikutnya, yang B ini diagram lambang atau biasa disebut dengan piktogram. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Nah, gambar-gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahannya. Nah, berikut adalah contoh penyajian data ke dalam bentuk diagram lambang atau piktogram pada hasil penjualan mobil di pertengahan tahun oleh SCI Mobil. Nah, Januari ini hasil penjualannya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, ini satu mobil mewakili 10. Nah, berarti ada 90 di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari ada 30, di bulan Maret ada 60, kemudian di bulan April ada 50, di bulan Mei ini ada 60, dan di bulan Juni ada 80 mobil yang terjual. Nah, berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada bulan Januari hasil penjualannya 90, di bulan Mei 60, di bulan Juni 80. Nah, seperti itu.
Yang berikutnya ini diagram batang. Jadi suatu data dapat dipahami dengan cepat bila disajikan dengan diagram. Nah, salah satunya adalah diagram batang. Nah, untuk menyajikan data dalam diagram batang adalah dengan menunjukkan setiap nilai data dalam bentuk persegi, panjang, tegak, atau mendatar. Nah, tinggi-tinggi tiap persegi panjang sesuai dengan nilai atau frekuensi dari data tersebut. Nah, berikutnya ini adalah contoh penyajian data ke dalam bentuk diagram batang. Daftar hasil penjualan ikan asin ini sebagai berikut. Di bulan Januari ada 100 ini dalam ton ya, 100 ton. Kemudian di bulan Februari 80 ton, di bulan Maret 120, di bulan April 100 ton, di bulan Mei 90, dan di bulan Juni ini 110. Nah, di sini berarti pada bulan Januari penjualan ikan asin 100 ton ya. Pada bulan Februari 80 ton. Kemudian di bulan Mei 90 ton, di bulan Juni penjualan ikan asin 110 ton. Nah, berikutnya diagram garis. Nah, hampir sama seperti diagram batang, hanya saja bentuknya diubah menjadi garis. Nah, di sini Januari 100 ton ya, kemudian di Februari, di Maret ada 120, di Juni 110 ton. Nah, dari diagram di atasnya dapat disampaikan informasi di sini bahwa bulan Februari merupakan pendapatan terendah, yaitu hanya 80 ton ikan asin. Kemudian di bulan Maret ini merupakan pendapatan yang tertinggi, yaitu dapat menjual 120 ton ikan asin. Berikutnya diagram lingkaran. Nah, untuk membuat diagram lingkaran perlu membuat presentasi dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan derajat atau persen. Perhatikan di sini. Nah, olahraga yang disukai. Nah, di sini ada 6 pilihan ya: sepak bola, bola voli, lari, kasti, bola basket, bola tangan. Ternyata yang menyukai sepak bola itu ada 12 siswa, bola voli ada 5, lari 6, kasti ada 4, bola basket ada 9, bola tangan ada 4, dan keseluruhannya 40. Nah, ubah menjadi sini ke diagram ini, ke diagram lingkaran. Nah, olahraga kesukaan siswa ya ini sepak bola ya. Sepak bola itu 30%, kemudian bola voli ini 12,5%, kemudian lari 15%. Nah, ini didapat dari mana? Nah, ini sepak bola. Nah, sepak bola ini ada 12 siswa yang menyukai sepak bola. Dari keseluruhannya 40. Nah, berarti 12/40 dikali 100 itu sama dengan 30%. Ya, kali 100% sini. Kemudian yang bola voli. Nah, bola voli di sini 12,5% didapat dari yang menyukai bola voli. Nah, itu ada 5 siswa. Dari keseluruhannya 40. Berarti 5/40 dikali 100 sama dengan 12,5%. Kemudian bola tangan. Nah, bola tangan lari ya, ini bola kasti dulu. Kasti ini ada 4 siswa dari 40 ya, kali 100. Nah, berarti 100 dibagi 40 dikali 4 hasilnya 10%. Ya. Ini perhitungannya 100 dibagi 40 berarti 10 dibagi 4 ya, 10 bagi 4 2,5 dikali 4 berarti 10. Kemudian bola basket. Bola basket ada 9 siswa yang menyukai bola basket dari keseluruhannya 40. Nah, berarti 9/40 dikali 100. 100 dibagi 40 2,5 dikali 9 22,5. Kemudian bola tangan ada 4 siswa, 4/40 kali 100 berarti 100 dibagi 40 2,5 dikali 4 itu sama dengan 20%. Baiklah anak-anakku sekalian, ini ada soal ya, kita coba. Nah, siswa kelas 6 SDN 1 Sewon yang berjumlah 30 orang telah selesai melaksanakan ulangan matematika. Kemudian guru memeriksanya dan mencatat hasil ulangan matematika setiap siswanya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ada yang mendapat nilai 90, 80, 90, 60, dan seterusnya. Nah, kelompokkan nilai yang diperoleh setiap siswa tersebut. Ini.
Nah, seperti ini ya. Ini kita bedakan warnanya di sini, berarti yang mendapat 100 ada 2 siswa, kemudian yang mendapat nilai 60 ini 1 2 3, yang warna hijau ini 1 2 3 4 ada 4 siswa dan seterusnya. Nah, kita hitung di sini, masukkan ke dalam tabel. Nah, ini yang mendapat 50 ada 3 siswa, yang mendapat nilai 60 ada 4 siswa. Sekali lagi, terus ini ya, ini agar tidak ada data yang terlewatkan. Jadi kita hitung ya satu persatu. Kemudian mendapat nilai 100 ini ada 2 siswa, maaf ini di sini seharusnya ada 2 siswa dan 93 siswa. Dari total keseluruhan siswanya itu 30 siswa. Nah, kemudian berikutnya ini kalian coba ya, tuliskan daftar berat badan teman sekelasmu, kemudian masukkan data ke dalam tabel. Nah, berat badan temanmu semuanya kalian di sini ada rentangnya, ini semuanya berat badan antara 30 sampai dengan 35. Nah, ada berapa siswa teman kalian ya, kita dihitung di sini ya. Nah, kemudian yang rentangnya tadi 35 di sini yang rentangnya 36 sampai dengan 40, kemudian yang 41 sampai dengan 45 dan seterusnya. Kemudian tuliskan kesimpulan dari tabel berat badan yang telah dikerjakan. Nah, kemudian ini ada beberapa soal, ada 5 soal untuk kalian berlatih ya. Silakan kalian kerjakan ini dengan cermat dan teliti. Yang pertama di sini, umur siswa kelas 6 di SDN Sewon tercatat sebagai berikut. Ini sajikan data di atas dalam bentuk tabel ya. Nanti buatkan tabelnya. Nah, semuanya di sini ada yang umurnya, kalian dari yang ya dibuatkan dari yang terkecil dulu. Nah, yang termuda berarti di sini semuanya di sini ada 9 ya. 9 tahun yang termudanya. Jadi yang 9 tahun ada berapa? Yang 10, yang 11 dan seterusnya. Di dalam bentuk tabel. Yang kedua, nah, data hasil penjualan smartphone pada setengah tahun terakhir ini adalah Juli terjual 15 unit. Kemudian di bulan Agustus itu terjual 14 unit, September terjual 12 unit, Oktober 10 unit, November 15, Desember 16 unit. Nah, sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel, kemudian dengan diagram batang dan diagram garis. Nah, silakan kalian coba ya, buat dengan tabel, kemudian dengan diagram batang dan diagram garisnya. Nanti berarti kalian tentukan tentukan ininya, garis ininya apa namanya, sumbu X dan Y nya ya, yang horizontal dan yang vertikalnya. Nah, berarti seumpamanya di sini yang horizontalnya itu bulannya ya, kemudian yang vertikalnya itu atau yang sumbu Y nya itu jumlah unit yang terjualnya, unit smartphone yang terjualnya. Kemudian soal yang ketiga, nah di sini berikut data suhu kota Jogja yang seminggu terakhir. Di sini hari Senin itu suhunya 19, kemudian Selasa 21 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kapan suhu udara paling rendah, kemudian kapan suhu udara paling tinggi. Nah, kalian jawab ini ya, berapa selisih suhu udara pada hari Rabu dan Sabtu. Berikutnya soal yang keempat, nah ini diagram lingkaran. Di sini ya, olahraga kesukaan siswa SDN 1 Sewon. Nah, ini sepak bola. Nah, di sini ya di diagram diketahui 40%. Ini yang bola basket 30%, kemudian yang bola voli 20%. Nah, ini 10% yang bulu tangkis. Nah, jika diketahui ini jumlah siswa SDN 1 Sewon ini 40 siswa. Nah, berapa jumlah siswa yang suka dari masing-masing olahraga? Nah, sini sudah diketahui presentasinya. Kalian cari jumlah siswanya yang menyukai sepak bola ada berapa, kemudian yang menyukai bola basket, dan selanjutnya. Soal yang kelima, nah ini nilai matematika. Di sini nilai matematika sajikanlah dalam bentuk tabel, kemudian tuliskan kesimpulan dari diagram batang tersebut. Nah, ini ya nilainya, yang dapat nilai 5 ada 2, kemudian yang mendapat nilai 6 ada 9, yang mendapat 7 ada
8, dan seterusnya. Sekali lagi, sajikan dalam bentuk tabel ya, kemudian tuliskan kesimpulan dari diagram batang tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian pahami seluruhnya ya. Dan Bapak tidak bosan-bosan selalu berpesan, jaga selalu kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih atas segala perhatian. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.